Bunga untuk Glenn Fredly. Sosok Glenn Fredly selalu dirindu keluarga, kolega, dan fansnya. Jakarta, hari ini. Kamis 8/4 tepat setahun musisi Glenn Fredly berpulang. Kepergiannya meninggalkan kekosongan di hati para pendengar dan penggemar musiknya yang syarat lirik-lirik romansa. Untuk mengenang 1 tahun kepergian Glenn, hari ini, keluarga, kolega, dan fans Glenn melakukan serangkaian acara. Dimulai dengan melakukan nyekar ke makam Glenn di TPU Tanah Kusir. Dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di mural Glenn di M Block Space, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan Valid News, para pecinta Glenn berdatangan ke M Block Space mulai siang hari. Mereka datang silih berganti menaruh atau menabur bunga di lokasi mural. Tak hanya menabur bunga, beberapa penggemar juga menyempatkan berpose di depan mural Glenn. Sebagian tampak datang bersama teman, pasangan, bahkan bersama keluarga. Nuansa khusyuk membayang di sekitar lokasi. Seluruhnya mengenang momen bersama Glenn atau sekadar mengapresiasi karya putra Ambon ini semasa hidupnya. Salah satu fans Glenn, Nona 42, mengaku datang untuk mendoakan Glenn. Bahkan, Nona juga menyempatkan diri berziarah ke makam Glenn sebelum ke M Block Space. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan terima kasih Nona kepada Glenn karena karya-karya Glenn sudah menemani di banyak liku perjalanan hidupnya. Glenn selalu dikenang. Aku datang buat mengenang, mendoakan. Lagu-lagu Glenn itu abadi pastinya buat semua fansnya, ungkap Nona kepada Valid News. Sementara itu, Ika 45, mengaku sangat merindukan sosok Glenn. Ika bukan penggemar baru. Ia sudah ngefans sejak Glenn tergabung dalam Funk Section di tahun 90-an. Saya menggemari lagu-lagu Glenn sejak ia masih tergabung dalam Funk Section. Musiknya bagus. Sosoknya juga baik. Suaranya bagus. Cocok dengan kita, ucap Ika. Rangkaian Kasih di Hari Putih. Peringatan 1 tahun kepergian Glenn Fredly yang bertajuk Kasih di Hari Putih digelar mulai tanggal 6 April hingga tanggal 8 April. Rangkaian acara meliputi ziarah ke makam Glenn di TPU Tanah Kusir, tabur bunga di mural Glenn, hingga talk show di M Block Space. Istri Glenn, Mutia Ayu mengatakan, sosok Glenn tidak akan tergantikan. Ia tidak ingin terus-menerus bersedih karena, menurutnya, Glenn lebih membutuhkan doa ketimbang kesedihan. Untuk sekarang ini yang dibutuhkan Glenn hanya doa. Doa dan doa. Untuk aku pribadi sedih masih meliputi tapi aku selalu menyemangati diriku sendiri karena yang dibutuhkan bukan kesedihan. Bukan untuk meratapi tapi yang Glenn butuhkan adalah doa jadi saya minta tolong untuk semua supaya Glenn bahagia di sisi Tuhan sana. Ucap Mutia di TPU Tanah Kusir. Kamis 8/4 pagi. Masih dalam rangkaian acara yang sama. Sore harinya Bumi Entertainment selaku label yang didirikan Glenn, bersama M Block Space, menggelar kegiatan penayangan video eksklusif kompilasi perjalanan kreatif Glenn, talk show dan penampilan musik langsung di Gedung Kreatif Hall M Block Space. Rangkaian tersebut digelar untuk mengingat, mendoakan serta mengapresiasi Glenn sebagai salah satu musisi yang banyak melakukan hal-hal besar bagi skena musik Indonesia. Glenn adalah musisi berdarah Ambon yang lahir di Jakarta, tanggal 8 April tahun 1975. Karir Glenn di skena musik tanah air dimulai sejak tahun 1994 dengan debutnya bersama Funk Section. Tahun 1998, ia mulai berkarir sebagai penyanyi solo dengan album berjudul namanya sendiri, Glenn. Albumnya, Selamat Pagi, Dunia, 2003, melahirkan banyak hits. Salah satunya lagu, Januari. Bertahun-tahun kemudian, karir musik Glenn terus berlanjut. Pada tahun 2011, bersama Tompi dan Sandy Sandoro, ia membentuk grup Trio Lestari.
Glenn juga kemudian merambah ke dunia film dengan memproduksi sejumlah film. Antara lain, Cahaya dari Timur, Beta dari Maluku, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn meninggal di Jakarta dalam usia 44 tahun karena menderita penyakit meningitis atau peradangan pada selaput otak. Kurung buka.